Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imitasi TV. Di video kali ini saya bakal sablon. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat di dekat. Oke, nah ini saya scan dari kaset, masih dari cover kaset nih. Nah di sini saya bakal jelasin teknik settingannya. Di sini saya menggunakan teknik settingan jadul yang biasa dulu saya pakai. Nah, tekniknya seperti apa? Jadi kalau teknik simulatif, dibikin simulatif proses, ini mungkin jadi banyak warna ya, jadi banyak warna. Otomatis si hitamnya juga harus naik, karena ketika pakai base, ketika naik merah, kadang-kadang kalau nggak presisi si putih-putihnya masih kelihatan. Nah, ketika ketemu saya gambar ini, saya dibikin teknik jadul. Nah, teknik settingnya itu kalau teman-teman masukin gambar di situ, formatnya RGB. Nah, si RGB ini dia ada red, green, blue. Nah, jadi di tiap channel itu di copy, red di copy, green di copy, blue di copy. Nah, untuk red ntar biasa pakai tinta merah. Nah, untuk green, hijau, nah itu rubah, ntar tintanya pakai tinta kuning. Dan si blue itu pakai tinta putih. Jadi teman-teman cuman copy aja tiap channel, dan tinggal diatur ketebalan tipisannya. Untuk biasanya untuk red kita tambahin dipertebal. Nah, untuk si green ya, si green ya, ntar tintanya dirubah jadi kuning, itu ketebalannya di agak ditipisin lagi. Sama yang terakhir itu putih ya, putihnya baru diturunin lagi. Jadi cukup channel itu aja yang saya pakai, jadi gak perlu naik hitam. Nah, itu teknik settingan yang biasa saya pakai. Nah, untuk vektornya sendiri di sini saya pisah biar kelihatan lebih solid. Sama yang atasnya saya pakai silver. Nah, ini saya scan dari kaset ya, hasilnya juga nggak terlalu jauh banget, dan settingannya itu juga sangat efektif ya, ketika gradasi merah sama kuningnya itu lebih dapat. Nah, sekarang kita praktekin di buah kaos ini. Jadi buat teman-teman, jadi langsung naik di warna merah. Nah, yang tadi RGB, red, green, blue, nah itu di copy. Nah, si rednya jadi naik warna pertama red ya. Nah, karena dia nggak ada base, kita langsung red, otomatis si merah ini itu solidity-nya harus hampir di 85% harus solid. Nah, karena ini raster, mungkin bisa 3 kali naik biar kelihatan solid. Di bahan hitam, sementara raster ini saya menggunakan 57 LPI. Gambarnya juga resolusinya gak terlalu besar. Nah, ini tuh settingan ini tuh bisa nolong lah, bisa menolong. Hasilnya juga gak jauh beda lah dari file asli ya. Kita keringkan dulu. Jadi ini bisa 3 kali naik gitu, karena dia emang nggak ada base putih. Cuman ketika settingan ini lebih simpel ya, ketika kalau kita setting simulatif proses mungkin jadi banyak warna, karena hitam perlu naik, karena ketika ada base abu, ketika nggak ketiban merah itu agak kelihatan ya, akhirnya si hitam itu perlu naik. Sementara kadang-kadang filenya juga JPEG. Nah, inilah teknik RGB, teknik jadul yang dulu biasa saya pakai, tapi sampai sekarang tetap saya gunakan. Nah, tergantung juga karakter tintanya. Kalau di sini saya main agak transparan, jadi ketika naik 2 kali itu belum begitu bright ya, karena saya encerin. Tapi ketika teman-teman misalkan pakai tinta yang solidity-nya lebih tinggi, ya mungkin cukup 2 kali ya.
substitute warna yang tadi green ya, green di kopi itu diganti tintanya jadi kuning. Nah teman-teman juga nanti lihat kebutuhan gambar juga, kuningnya harus gimana gitu, lihat pel aslinya aja. Oh kuningnya bisa muda, bisa tua, bisa juga normal ya. Isi deh, isi. Nah biar ngeblend, solidity untuk kuningnya saya pakai di sekitar 10% ya. Gak saya isi juga untuk proses disutnya. Jadi biar kelihatan ya, ngeblendnya langsung kelihatan. Oke teman-teman, sekarang tinggal naik yang terakhir nih, untuk ininya warna putih yang dari channel blue ya. Jadi tinggal RGB aja di copy, itu teknik setting RGB namanya kalau saya bilang. Oke teman-teman, oh cukup, lumayan lah, lumayan mirip karena emang resolusinya juga kecil nih, udah lumayan dapat ya. Jadi cuman 3 warna aja, merah, kuning, sama putih ya, TikTok. Nah untuk sekarang untuk bloknya jadi saya pisah. Nah biasanya kenapa saya pisah, biasanya teknik RGB ini itu dia saling tumpuk, jadi ketika merah itu semuanya biasanya full, kuning full juga, akhirnya tiban-tibanan semua. Nah ini untuk vektor biar gak migrasi entarnya ketika di press, dia saya pisah. Oke ini naik, mungkin untuk vektornya 2 kali ya biar kelihatan solid. Oke teman-teman, tinggal warna yang terakhir itu lebih gampang lah karena itu vektor ya, vektor. Nah di sini
saya ganti karena di sini silver. Saya coba pakai warna silver. Sini saya menggunakan warna silver. Cuman buat teman-teman, saya ingatkan di video sebelumnya, kalau buat main warna emas, warna silver itu kan ada partikel apa ya? Nah ini tuh biasanya cepat serbuknya itu cepat mampet ya, karena dia susah turun. Nah di sini saya menggunakan kain T61. Nah diusahakan buat teman-teman di kain 54 biar cepat turun. Karena ini areanya kecil, saya coba pakai 61 aja. Cukup ya, tinggal sekali lagi biar lebih solid, lebih padat. Nah buat teman-teman yang mau kaosnya bisa japri aja atau datang di konser Bang Iwan Pas di tanggal 29. Oke teman-teman, inilah hasilnya teknik setting RGB atau saya bilang teknik jadul. Teknik ini sangat simpel untuk cara proses pisah warnanya. Dengan sudut yang sama saya pakai di 22,5. Ini teknik jadul saya bilang sih, cuman teman-teman juga harus lihat gambarnya juga ya. Biasanya warna-warna kayak gini nih ada efek turunan dari merah, kuning, putih. Nah, saya menggunakan teknik ini. Jadi ingatkan lagi, si file ketika masuk ke Photoshop itu ada RGB ya, formatnya RGB ya, tinggal di copy aja, red, green, blue. Nah rednya kita pakai tinta merah, greennya yang hijau itu robah ntar pakai tinta kuning, dan bluenya pakai tinta putih. Nah, tinggal diatur aja untuk ketebalan ketipisannya. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini teknik simple. Yang tadi saya bilang kalau pakai teknik simulatif kayaknya biasanya jadi malah nambah warna karena harus ada hitam. Kalau nggak naik hitam biasanya naik merahnya itu berantakan. Nah ini teknik setting RGB. Oke, semoga tutorial teknik pisah warnanya serta sablonnya bermanfaat. Terima kasih telah setia nonton di channel Imitasi TV. Semoga video-video dari saya sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam imitasi.